Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang maha sempurna yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, panjang umur, bahagia, murah rezeki, dan yang pasti selalu dikabulkan segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya ingin mengupload sebuah video tentang ucapan rasa terima kasih kepada teman-teman semua, keluarga, sahabat, para guru, kemudian ananda semua, dan tentunya para subscriber yang mana alhamdulillah beberapa hari kemarin saya telah atau channel kita telah mendapatkan Google AdSense dari YouTube. Ini merupakan suatu karunia, salah satu karunia yang menurut saya luar biasa, khususnya bagi saya pribadi atau channel kita yang telah mendapatkan support dari YouTube, yaitu Google AdSense, di mana hal ini menandakan bahwa tersampainya monetize dan ambang batas dari syarat-syarat channel YouTube kita diterima, seperti itu. Nah, tentunya hal ini menjadi sebuah cerita unik, khususnya saya pribadi, dimana sebenarnya inilah alasan kenapa saya ingin bercerita mengenai kisah-kisah daripada selama ini saya di YouTube. Bahasanya itu seperti pengalaman dan sukacita atau dukanya nge-YouTube, seperti itu. Dan kepada teman-teman sekalian yang mungkin masih menunggu monetize, saya doakan semoga kalian cepat diterima oleh YouTube monetize-nya, amin, sampai menuju 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan bagi teman-teman yang menunggu hasil Google AdSense, saya doakan semoga cepat-cepat mendapatkan surat ini di tangan Anda, sampai di tangan Anda dan Anda bisa bercerita seperti saya pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, banyak pertanyaan, gimana sih suka duka di YouTube, seperti itu, buat konten. Kemudian jujur ya, apalagi kalau misalnya sudah berapa banyak pulsa untuk ngupload video misalnya kan, wah itu sebenarnya suka dukanya di YouTube, teman-teman. Namun pada hari ini saya juga ingin sedikit bercerita sebenarnya kenapa alasan saya ingin di YouTube seperti itu. Teman-teman sekalian, mula-mulanya waktu itu, nah ini saya sedikit cerita bahwa dulu itu saya di Mesir ingin sekali nge-YouTube. Saya lebih kurang dari 2009-2010 awal Januari hingga akhir 2017. Artinya sudah 7 tahun di Kairo dan banyak sekali cerita, pengalaman, ya kan, kemudian pembelajaran, disiplin ilmu dan lain-lain. Dan satu-satunya pengalaman saya yang ingin saya abadikan di Mesir itu adalah nge-YouTube. Tapi saya tidak bisa nge-YouTube, teman-teman,
Kenapa? Saya tidak bisa mengedit video pada saat itu. Padahal sudah banyak sekali youtuber-youtuber yang pemula pada waktu itu, tapi tidak terlalu tidak sepanas saat ini. Saat ini kan YouTube itu kan tidak hanya dialihkan kepada para pemuda, tapi bahkan orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai anak bocah pun sekalian di YouTube, teman-teman. Jadi kalau dulu itu tidak terlalu, jadi sehingga kemudian aplikasinya pun tidak sampai saat ini. Sekarang ini kan banyak sekali aplikasi di YouTube, di HP itu ada aplikasi KineMaster dan lain-lain. Nah, jadi pada saat itu saya berkeinginan sekali punya channel YouTube, tapi tidak kesampaian, teman-teman. Nah, sedikit cerita saat di Mesir itu, saya itu teman-teman belajar yang namanya fotografer. Nah, kalau teman-teman di Kairo, Mesir, itu pasti tahu nama grupnya atau komunitas IPSC. Apa itu IPSC? IPSC adalah Indonesian Photographer Society in Cairo. Nah, alhamdulillah saya belajar, teman-teman. Saya belajar fotografer itu. Mulai dari basic, itu diajarin 1 minggu, sampai belajar kelas kedua, namanya Human Interest atau disebut HI. Bagaimana kami itu belajar fotografer mengedit dan mengumpulkan 100 foto, teman-teman. 50 berwarna dan 50-nya hitam, jadi black and color. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah belajar sedikit banyaknya tentang fotografer. Bahkan saya, teman-teman, saat itu tidak punya kamera, teman-teman, dan murni saya itu baru belajar. Dan saking inginnya untuk punya cita-cita agar saya bisa punya kamera, saya bekerja, teman-teman. Saya bekerja di sebuah restoran Malaysia, itu di Alexandria, teman-teman. Alhamdulillah berkat perjuangan lebih kurang 2 bulan, penghasilan saya dapat 5 juta, teman-teman. Akhirnya saya beli kamera DSLR Canon. Kalau tidak salah itu 550, kalau tidak salah. Dan 550 apa itu, saya lupa. Tapi yang pasti alhamdulillah berkat bimbingan para suhu-suhu kita, diantaranya Bang Amran Hamdani. Tentu teman-teman semua tahu di Kairo, beliau ini adalah sosok inspirasi buat teman-teman IPSC. Apalagi beliau senior yang sering sekali tampil di layar TV One, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu Bang Amran Hamdani, lihat di klik Amran Hamdani TV One. Beliau adalah salah satu wartawan atau seperti reporter seperti itu, dan beliau adalah mahasiswa Mesir, dan masya Allah jobnya banyak sekali, bahkan punya travel, dan masya Allah beliau juga saya dengar banyak sekali bisnisnya. Dan semoga berkah Bang Amran Hamdani, karena berkat ilmu dari beliau lah banyak sekali anak-anak muridnya itu, teman-teman mahasiswa sendiri yang belajar fotografer, kamera dan lain-lain. Sehingga ketika saya beli kamera itu, saya terpacu sekali. Bahasa kita itu namanya hunting, teman-teman. Jadi kita itu hunting misalnya ke masjid mana, Ibnu Tulun misalnya, Masjid Al-Azhar, kemudian piramid, atau tour guide jalan-jalan. Itu sudah kami lakukan, teman-teman. Dan pastinya kalau mahasiswa di Mesir itu, kalau khususnya cowok, itu part time. Kalau misalnya tidak ada kuliah, nah mereka biasanya itu mencari uang. Nah, dengan cara itu tadi, menjalankan sebuah perjalanan atau tour guide, dan biasanya itu bawa tamu-tamu baik yang dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, Singapura, ataupun dari Eropa atau Amerika, sehingga diajak traveling, teman-teman. Dan alhamdulillah, teman-teman, pengalaman kita di Mesir itu dari Aswan, Luxor, hingga sampai Alexandria, Laut Merah di Hurghada, sampai Mediterranean Alexandria. Alhamdulillah sampai di penghujung Sudan, di bawah Mesir itu, Aswan dan Luxor, itu kita sudah keliling, teman-teman, masya Allah. Nah, tapi di balik pengalaman, padahal saya sudah ikut Indonesian Photographer Society in Cairo pada saat itu, tapi jujur tidak ada salah pada miss di belajar di situ. Cuman hanya saja pada saat itu saya belum sampai di level keempatnya, teman-teman. Jadi level pertama itu adalah
belajar fotografer basic 1 minggu, di mana kami itu harus mengupload 10 foto, tapi bukan human ya, bukan manusia. Misalnya foto misalnya kayak seperti misalnya gelas seperti itu kan. Jadi kita ambil misalnya itu tuh fokusnya di titik mana dan blurnya di sisi mana seperti itu. Misalnya ada 2 gelas nih. Nah, saya ngambil misalnya titik fokusnya ke sini, nanti blurnya ke sini. Kalau misalnya saya shoot ke sini, geser ke dikit, maka di sini yang fokus, di sini yang ngeblur. Jadi pengalaman itu masya Allah teman-teman. Nah, akan tetapi setelah basic 1 minggu itu baru kita masuk human interest. Di situ kita belajar bagaimana shootnya itu human, manusia-manusia, dan semuanya itu tidak ada hewan ya, namanya human kan, dan tidak juga sebuah bangunan. Tapi itu. Nah, pas saat level ketiganya itu kita belajar, saya lupa namanya itu, tapi namanya kalau kami bilangnya di situ tuh tingkat guru. Jadi kalau sudah tingkat guru kita bisa mengajari basic tadi, kemudian juga belajar human interest. Dan jujur saya pernah ikut dari salah satu suhu kita juga namanya Bang Aap. Dan tak terlepas juga sama Bang guru saya Ahwazi Anhar ya. Terima kasih Bang atas didikannya pada saat itu, dimana saya waktu itu belajar fotografer teman-teman, dan diajari bagaimana cara shoot, bagaimana waktu itu kita hati-hati nih, misalnya kalau misalnya hunting tidak boleh foto tentara di situ, tidak boleh, hati-hati banget teman-teman. Kalau terjadinya itu bisa jadi kita kena tangkep lah bahasanya itu, atau diinterogasi, dan itu sangat parah dan panjang permasalahannya. Bahkan teman-teman ada satu kisah juga bukan lucu ya sebenarnya itu, ini biasa saat kita hunting itu misalnya ada ibu-ibu yang nggak sengaja terfoto dan dia marah-marah, ngomongnya gini-gini. Itu pernah juga kita terima. Jadi ada yang namanya tuh aturan-aturan teman-teman. Bahkan kita itu di IPC itu ada aturan-aturan bagaimana cara hunting yang benar dan apa saja yang perlu di syuting dalam foto kamera itu. Dan kita diajari bagaimana cara mengedit kamera seperti foto seperti itu. Nah, hingga kisahnya kami ini alhamdulillah berjalannya waktu, sehingga banyak juga kegiatan-kegiatan mulai dari organisasi di tubuh kekeluargaan. Di situ ada banyak kekeluargaan, ada kekeluargaan Sumatera Selatan, ada kekeluargaan misalnya Jakarta, ada KSW, Wali Songo, Jawa, misalnya kemudian lagi misalnya kekeluargaan Aceh, misalnya kekeluargaan misalnya dari Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan banyak sekali teman-teman. Dan di atasnya itu namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, dan kita di bawah naungan tentunya yaitu KBRI kan, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo. Nah teman-teman, jadi singkatnya setelah kita belajar itu semua, saya tidak ikut kepada tahap keempatnya. Tahap keempat itu bagaimana proses editing video, bagaimana kita itu ngambil video dan mengedit video itu dengan baik. Tapi terjadilah saya tidak ikut, karena mungkin pada saat itu sehabis saya ikut kelas 3 itu saya sudah tidak sibuk lagi di IPSC, saya melainkan waktu itu saya ikut organisasi teman-teman. Saya diangkat ketua 2 atau wakil kemas kekeluargaan masyarakat Sumatera Selatan, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman Sumatera Selatan hingga dipercaya menjadi wakil pada saat itu, dan juga banyak sekali pengalaman. Namun hingga akhirnya untuk menjadi YouTuber tadi saya tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak ada momen-momen yang diabadikan, ada tapi banyak di laptop saya, tapi tidak seperti YouTuber saat ini, dimana mereka itu mengabdikan momen mereka. Dan kalaulah saya kembali lagi ke Mesir, mungkin nanti S3 misalnya kan, di situ saya ingin sekali mengupload video-video, karena banyak sekali baik itu kajian, pendidikan Islam maupun sejarah-sejarah Islam teman-teman. Dan Mesir itu kaya sekali akan sejarah teman-teman. Masjid Al-Azhar, kemudian di belakangnya ada
Buzela, kemudian Tahrir, kemudian di belakang di atasnya itu ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi teman-teman, Masya Allah. Kemudian ada lagi di bukitnya itu ada yang namanya Al-Azhar Park. Kemudian lagi ada Mustasfa Al-Azhar, Masya Allah. Di belakangnya itu banyak sekali buku-buku dan pembelajaran-pembelajaran. Bahkan ada juga Sungai Nil teman-teman. Bahkan ada piramid. Dan sejarah-sejarah peninggalan Fir'aun dulu. Bagaimana ada sebuah tempel kan. Ada yang namanya Luxor, Aswan, sebuah daerah di mana itu tempat-tempat bersejarah teman-teman. Nah, jadi saya kehilangan momen-momen itu untuk nge-YouTube teman-teman. Dan padahal saya ingin sekali bahwa saya itu kalau waktu itu saya bisa, saya ingin sekali. Tapi memang Allah gantikan kegiatan saya di kelas akhir pada poin kelas 4 itu untuk mengedit sebuah video. Saya sudah beralih kepada sebuah organisasi namanya Kekeluargaan Sumatera Selatan. Ya saya tidak meng-YouTube dan juga tidak ini. Nah, and then after 7 years, sampai setelah 7 tahun, back to Indonesia. Jadi kita kembali ke Indonesia. Setelah itu saya menikah dan alhamdulillah dikaruniai anak 2. Nah teman-teman, ketika sudah sampai di Indonesia, saya akhirnya bekerja, kemudian mengajar seperti itu kan. Kemudian membuat kursus, saya punya lembaga namanya Lembaga Bahasa Arab, kursus Abdurrahman Al-Azhari. Nah ini dia teman-teman, kursus bahasa Arab dan Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah kita juga buka rumah tahfiz di tempat yang lain di Kabupaten Amadi Selawi. Nah teman-teman, ketika saya lebih kurangnya itu pada tahun 2020 awal Januari, sebelumnya pada tahun akhir 2019 saya bertemulah namanya sosok yang anak murid pada saat itu. Setelah itu dia jadi ustadz, dan lebih tepatnya di asrama Mansatu Unggulat saat ini namanya Andrean teman-teman. Nah Andrean ini suatu hari di rumah ibu saya, dia itu mendapatkan kita itu tuh membuka HP adik saya, dan adik saya itu ternyata duluan menjadi YouTuber teman-teman. Dan di situ ada KineMaster, dan waktu itu Andrean di akhir 2019 ya, sebelum saya mengawali Januari 2020. Si Andrean ini mengedit dan mengajarin saya bagaimana mengedit video teman-teman. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan isyarat saya mengembangkan ilmu pengetahuan saya tentang dunia fotografer atau videografi seperti itu. Dan ngedit di KineMaster, saya langsung bengong. Kenapa? Saya kaget. Andrean, kamu bisa ya mengedit video? Karena selama ini saya pengen sekali menjadi YouTuber dan mengedit video itu. Dan ternyata si Andrean ini teman-teman bisa mengedit video melalui KineMaster teman-teman. Dan ternyata si Andrean ini seorang YouTuber, dan subscriber dia itu sudah mencapai 600 lebih teman-teman. Dan saya kaget, dan saya tanya sama Andrean, hey gimana cara ngeditnya ini Andrean? Akhirnya Andrean ajarin begini begitu. Akhirnya tiba pada suatu hari teman-teman, ayah daripada istri saya itu meninggal, almarhum mertua saya meninggal. Dan qadarullah saya pulang ke desa istri saya. Dan di saat itu ada momen kecil di mana saya itu membuka sebuah HP istri saya. Lalu kemudian saya penasaran untuk nge-YouTube teman-teman. Akhirnya saya buka aplikasi yang namanya KineMaster. Dan di situ teman-teman saya mengedit sebuah video, dan channel pertamanya itu bukan ini teman-teman, bukan kursus Abdurrahman Al-Azhari, melainkan namanya Syahira Channel. Oke teman-teman, nah Syahira Channel ini video-video tentang anak-anak saya. Jadi saya video, saya edit, kemudian saya belajar. Bahkan ada satu video yang menurut saya itu luar biasa editan saya itu. Saya belajar 1 minggu kalau nggak salah.
Jadi itu ada sebuah kakak istri saya itu bisa penjual kemplang. Jadi dia bisa buat kemplang, bagaimana dia buat kemplang, dan saya buat tutorialnya teman-teman. Itu ada di situ, dan sekarang ini sudah sampai 5.000 lebih penontonnya, walaupun tidak saya olah subscribernya itu cuma sampai 100 saja. Nah, hingga pada suatu hari saya balik lagi ke Kota Lahat dan saya terinspirasi untuk membuat konten khusus. Kenapa? Karena saya punya lembaga sendiri, namanya Lembaga Kursus Abdurrahman Al-Azhari, kursus bahasa Arab dan penghafal Al-Quran. Maka saya berinisiatif di situ menjadi sebuah konten-konten yang berisikan tentang pendidikan teman-teman. Akhirnya mulailah saya upload video pertama saat itu, sebuah video kecil ya kan, berdurasi 7 menit saat itu, tentang apa tujuan daripada lembaga kursus itu sendiri dan apa kegiatannya dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada lembaga kursus Abdurrahman Al-Azhari. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya mulai belajar, dan karena Andrian ini ada di tempat saya tinggal, dan lebih tepatnya saya tinggal di Asrama Man 1 Unggul Lahat. Jadi Andrian ini adalah salah satu ustadz. Pada waktu itu dia anak murid kelas 3 tiba-tiba, dan alhamdulillah dia mengabdi. Jadi sambil kuliah juga Andrian ini di STIP namanya. STIP itu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Kabupaten Lahat, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh daripada lokasi sekolah kita. Jadi saya sering tanya sama Andrian, gimana ngedit begini? Gimana cara begitu? Apa yang perlu diedit? Apa yang perlu itu? Andrian ceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Alhamdulillah teman-teman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya konten, bertambahnya muatan-muatan video-video, hingga akhirnya sampailah juga pada 1.000 subscriber, dan alhamdulillah sampai juga pada tahap syarat monetize pada saat itu, yaitu 4.000 dan yang surprise. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya channel kita dimonetize teman-teman. Nah, setelah video itu dimonetize, channel dimonetize itu ternyata jujur teman-teman, di YouTube itu sangat-sangat, bukan susah ya, sangat-sangat butuh waktu, pikiran, tenaga, dan uang teman-teman. Karena jujur saya sudah habis uang itu bisa jadi ya angka juta lah untuk YouTube ini. Kenapa? Karena dulu saya sering sekali teman-teman mengupload video itu, saya itu kalaupun hampir malam nggak ada itu saya rela beli teman-teman. Ke pasar itu saya beli kartu, pada waktu itu saya simpati card, jadi saya beli simpati card kan. Istri saya, saya dengan istri saya itu memakai apa ya itu, bukan simpati card namanya itu, ada sebuah kartu lagi saya lupa itu. Hingga akhirnya alhamdulillah teman-teman, itu tadi ternyata YouTube itu harus punya uang teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, beli wifi teman-teman 300.000 per bulan misalnya. Atau kalau mau gratis, cari wifi tetangga teman-teman. Kalau tetangga mau mengizinkan kita untuk memakai wifi-nya. Kalau tidak, jangan dipakai teman-teman. Oke teman-teman, lanjut daripada alasan kenapa saya YouTube. Dan itulah alasan saya YouTube adalah saya ingin belajar penyambung daripada pembelajaran. Awalnya adalah saya pengen mengabadikan momen-momen sewaktu kita berada di Mesir, waktu itu belajar di Al-Azhar University. Tapi karena memang dulu itu tidak sepanas saat ini, YouTube itu sudah hak siapa saja, jadi waktu itu tidak yang saya ceritakan, saya beralih ke organisasi dan tidak belajar intensif bagaimana cara mengedit video. Nah teman-teman, kembali pada saat ini, jadi teman-teman, ketika video itu channel itu sudah dimonetize,
saya sudah berniat teman-teman bahwa penghasilan daripada YouTube ini memang sebagian itu saya alokasikan untuk suatu hal yang baik, positif. Saya berniat untuk infakkan itu sebuah yayasan yang saat ini kita geluti, saat ini yang kita fokus untuk pembangunan sebuah sekolah teman-teman, namanya Yayasan Abdurrahman Al-Azhar. Nah, nanti dari itu kita juga ingin berkembang dari mana pembangun akan menjadi sebuah sekolah. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah ada tanah hibah yang Allah beri melalui salah satu donatur. Masya Allah, beliau tidak bisa kita sebutkan, namun beliau sangat baik dan sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menghibahkan tanahnya untuk dibuatkan sekolah Islam teman-teman. Karena di situ tidak sangat jauh sekali, bahkan RT-nya pun meminta itu untuk dibangunkan sekolah TK atau PAUD Islam teman-teman. Jadi alhamdulillah akhirnya untuk beberapa bulan ini kita mengumpul donasi-donasi para donatur. Alhamdulillah terkumpullah sekitar 10 juta teman-teman. Dan menurut saya itu masih belum cukup, tapi insya Allah progres ke depan ya kita juga ingin sekali membangun itu dengan waktu yang kalau bisa bukan secepat mungkin, tapi pada waktu yang tepat. Mungkin ada para donatur yang lain ingin membantu pembangunan ini, silakan ahlan masalah. Atau para youtuber yang mungkin banyak sekali uangnya, kita tahu di situ youtuber masya Allah kaya, silakan untuk berdonasi pembangunan di pembangunan rumah ini yang dihibahkan oleh salah satu dari warga di situ. Nah teman-teman, jadi tujuan YouTube ini saat ini adalah, niat saya adalah bagaimana kalau nanti hasilnya itu adalah prospeknya ke depan adalah untuk pembangunan sekolah atau menaungi sebuah misalnya anak yatim piatu, kemudian lagi panti jompo dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa YouTube ini tidak mudah membalikan telapak tangan teman-teman. Karena YouTube ini kalau bagi saya pribadi itu dengan kesibukan ngajar dan lain-lain terkadang sulit sekali untuk membuat konten teman-teman. Dan saya berharap jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan YouTube ini hasilnya itu untuk menjadikan salah satu jembatan kita bisa membangun sekolah Islam teman-teman. Dan juga kepada YouTuber, bagi Anda semua yang mungkin berlebih harta dan ingin sekali menyumbang untuk pembangunan sekolah, silakan untuk melalui rekening yayasan atau melalui telepon kita atau langsung ke channel YouTube kita juga boleh. Nah teman-teman, kemudian daripada itu adalah ini Google AdSense. Nah, jujur saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kedua orang tua yang saya cintai dan ibu saya masih hidup dan ayah saya yang telah meninggal dunia. Saat itu saya berada di Mesir teman-teman, lebih kurang baru 2 tahun teman-teman. Dan orang tua saya meninggal dalam dinas kecelakaan kereta api pada tahun 2012, lebih tepatnya adalah di Diniru, Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembangunan sekolah itu adalah jembatan daripada wasilah pahala untuk beliau juga teman-teman. Semoga Allah melapangkan kuburan. Karena sewaktu dahulu ingin ke Mesir, beliau sempat cerita kepada saya pribadi, nah nanti kalau kamu pulang dari Kairo Mesir, insya Allah Allah mudahkan kamu jalan untuk membangun sekolah agar memberikan pendidikan Islam, kalau bisa pendidikan yang gratis teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi Google AdSense ini adalah salah satu hadiah terbesar juga yang Allah berikan bagi saya pribadi khususnya, dan khususnya ini juga untuk setiap orang sebenarnya kan, karena ini adalah sebuah tanda
daripada channel YouTube kita telah diterima dan monetize serta menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar kursus Abdurrahman Al-Azhari karena berkat lembaga yang telah kita hidupkan lebih kurang awal tahun pertengahan 2018 teman-teman, karena saat itu saya pulang dari Al-Azhar Kairo Mesir itu akhir 2017 dan di awal itu saya sempat ke Palembang, kemudian saya ada di Lahat dan 4 bulan kemudian sebelum itu saya menikah, dan pada akhirnya setelah saya menikah, setelah itu bulan Ramadan, habis Ramadan teman-teman saya buka lembaga kursus di bulan Juni atau Juli seperti itu 2018, dan alhamdulillah 2018 akhir masuk 2019, dan ketika 2020 saya akhirnya nge-YouTube teman-teman. Jadi saya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kedua orang tua dan kepada keluarga besar kursus Abdurrahman Al-Azhari. Lalu kemudian terima kasih juga kepada Man Satu Unggul Ahad, kepada ibu kepala sekolah, ibunda tercinta, Ibu Sumila, kemudian Bapak Waka, kemudian kepala TU khususnya, kemudian juga kepada Bapak Kepala Asrama, dan ini sangat dekat sekali saya, bernama Pak Lutfan Marlin. Beliau sahabat, keluarga, sudah menjadi kakak bagi saya pribadi dan sangat banyak sekali membantu saya selama pembelajaran selama ini. Dan juga kepada guru-guru di Lahat, kemudian anak-anak murid kita yang sudah bersumbangsi untuk menjadi subscriber di channel YouTube kita dan banyak sekali menonton di video-video kita, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian, kalian termasuk orang-orang yang sukses di kemudian kelak, dan Allah kabulkan cita-cita Anda sekalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga sekolah Abatasa Lahat. Wah, ini keren teman-teman. Ngomong-ngomong nih, ini air putih, kemudian ini kopi teman-teman. Ini disediakan tapi tidak diminum. Alhamdulillah istri saya baru buatin kopi teman-teman. Saya cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, enak sekali. Saya minum air putih teman-teman. Sekolah SDIT Abatasa atau JSIT Abatasa. Saya bersyukur teman-teman dan berterima kasih kepada sosok ibu kepala sekolah, beliau namanya Ibu Okta Marleni. Jadi waktu saya membuka lembaga kursus ini teman-teman, Ibu Okta Marleni itu dia datang ke kursus dengan guru-guru, beberapa orang bermotor dan duduk bersila seperti saya ini, dan saya duduk di atas kursi. Dan Masya Allah, ibu kepala sekolah yang menaungi sebuah SD itu anak muridnya sudah 500-an, Masya Allah teman-teman. Jadi kata saya, ibu jangan duduk di sini, nggak enak. Nggak apa-apa Ustadz, katanya, saya ingin belajar, kami ingin belajar. Dan Masya Allah melalui Ibu Okta Marleni, hanya saya pun diajak untuk membuka kursus itu di sekolahnya SDIT Abatasa. Dan Masya Allah itu sebuah, bagi saya luar biasa, karena lembaga khusus yang dibawa untuk ekstra di sekolah SDIT Abatasa. Dan saya berterima kasih dengan Ibu Okta Marleni, dengan kesempatan itu saya bisa mengajar dan mengembangkan lembaga ini sendiri. Dan akhirnya teman-teman, setelah saya waktu itu mengajar ibu-ibu ya, padahal mengajar ummahat, ibu-ibu bahasa Arab, saya ingat sekali itu ada Ibu Ummu Faiz dan banyak sekali umum daripada ananda-ananda kita di sekolah SDIT Abatasa. Dan setelah mengajar ummahat itu, akhirnya mengajar juga anak-anak dan dibagi kelasnya, kelas 1, kelas 2, 3 SD, 4, 5, 6 itu dibagi kelas per levelnya. 1, 2, 3 kelas rendah, 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Setelah mengajar ibu-ibu dan anak-anak kelas rendah dan kelas tinggi, akhirnya diajak lagi untuk mengajar yang namanya itu WBA, Weekend Bersama Al-Quran.
Jadi saya mengajak ibu dan bapak, kalau tadi ummahat bahasa Arab, ini ibu dan bapak untuk mengajar tahfizul Quran teman-teman. Dan saya ingat sekali di situ banyak sekali wali murid dari sekolah SD Abatasa, dan semua itu mereka ada diantaranya swasta, ada juga pegawai negeri, ada yang birokrat di pemerintahan Kabupaten Lahat, maupun ada juga guru, dan bahkan mereka juga ada anggota dewan serta dokter teman-teman. Jadi saya saya diberi kesempatan untuk memberikan kesempatan mengajar pembelajaran tahfizul Quran untuk mereka di sekolah SD Abatasa. Dan alhamdulillah setelah itu Ibu Okta ini mengajak saya untuk bergabung untuk pembelajaran di kurikulumnya teman-teman. Dan akhirnya pada kesempatan itu saya teman-teman membuat konten juga teman-teman. Ada juga di konten SDIT Abatasa, ada juga di Man Satu Quran. Dan saya berucapkan terima kasih kepada Yayasan Islam Cendekia dan kepada guru-guru di sana, kemudian anak-anak murid dan wali murid di situ. Berterima kasih juga, alhamdulillah para subscriber bertambah sehingga akhirnya diberikan kesempatan mengajar, diberi kesempatan untuk membuat konten di situ di SDIT Abatasa Lahat, Jos. Iya. Dan juga Ibu Okta Marleni yang alhamdulillah sudah buka sekolah baru. Nama sekolahnya itu adalah GenQ, Generasi Quran Indonesia. Bagi masyarakat di Indonesia ingin menjadi penghafal Al-Quran, juga silahkan ahlan salam di Kabupaten Lahat. Sekolah GenQ, Masya Allah. Dan Masya Allah saat ini sudah masuk kepada tahap sekolah pembelajaran TK dan SD ya kalau tidak salah, dan rumah tahfiz juga ada, dan Masya Allah banyak sekali anak-anak yang menghafal Al-Quran di sana. Dan selamat juga kepada Pak Hatta, welcome brother, you are leader now, you are the leader of Abatasa Elementary School. Beliau sekarang sudah menjadi kepala sekolah, yeay, kepala sekolah SD Abatasa. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, selamat. Semoga amanah. Dan ini juga teman yang saya sering ngobrol ya kan, banyak di sekolah, dan ternyata teman ngobrol ini juga Masya Allah diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah SDIT Abatasa. Lalu kemudian ada juga pesantren Darussalam. Ini pesantren Darussalam ini adalah pesantren besar, Masya Allah, lebih kurang 20 hektar atau 21 hektar teman-teman, kalau saya tidak salah untuk berkata. 21 hektar pun alhamdulillah, ditambah di sampingnya itu. Jadi pesantren ini namanya pesantren Darussalam, backgroundnya itu ke Gontor teman-teman. Dan kita tahu dan sangat-sangat terkenal, dia ini namanya Ustadz Haji Romi Oktais, dan beliau ini kakak kelasnya Ustadz Abdul Somad teman-teman. Dan beliau ini Masya Allah punya KBIH dan membuka travel haji umroh, Masya Allah, dan seorang pembisnis juga Masya Allah. Dan Masya Allah beliau punya banyak lahan untuk bangun pesantren. Dan saya masih ingat, saya waktu itu di bulan Ramadan lewat depan rumahnya, saya hampiri, saya salami, dan bercerita tentang bagaimana mengajar bahasa Arab. Dan karena beliau dari Gontor, dan beliau minta saya mengajar yang namanya Matan Al-Ajurumiyah, karena tidak dipelajari di Gontor di tingkat MTS MA-nya. Dan saya diberi kesempatan di sekolah beliau atau pesantren beliau mengajar namanya Matan Al-Ajurumiyah 2 hari 1 pekan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, berkat daripada kesempatan di pesantren beliau, saya juga membuat beberapa konten video tentang pesantren Darussalam dan pendidikan di sana. Dan semoga pesantren Darussalam semakin berkembang, bermanfaat tidak hanya di Kabupaten Lahat, di Sumatera Selatan, bahkan sampai tingkat internasional teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ada juga Al-Azhar Kairo 4 Lawang. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah SD dan SMP Al-Azhar Kairo 4 Lawang. Dan saya tidak diberi kesempatan alhamdulillah untuk mengajar
dan mungkin karena saya sibuk S2 saat ini, jadi mungkin saya tidak terlalu aktif lagi di situ. Tapi mungkin bisa jadi dipanggil lagi untuk melanjutkan estafet di 2001-2022, atau mungkin saya, atau mungkin ada kesempatan atau tidak ada kesempatan. Yang pasti di sini saya juga berterima kasih atas kesempatan itu dari Ibu Dr. Rika Sumudi, karena dari kesempatan itu juga ada juga walaupun hanya 2 bulan dan itu tidak lama, tapi ada juga pendidikan dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan pendidikan pengajaran tahfizul Quran dan bahasa Arab di situ. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dan tidak kalah pentingnya saya ucapkan terima kasih jutaan ribuan terima kasih yang tak terhingga, rasa syukur pada Allah dan telah diberikan kesempatan. Saya tidak menjadi seperti ini tanpa orang-orang hebat. Dan orang-orang hebat itu adalah guru-guru saya, teman-teman saya pribadi yang dulu kita belajar di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, teman-teman. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pesantren Al-Ittifaqiyah yang saat ini sudah fenomenal, sudah banyak sekali besar dan Masya Allah banyak sekali alumni-alumni yang bertebaran, yang mereka itu tamatan dari Timur Tengah, dari Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian ada dari Sudan dan lain-lain, baik itu dalam negeri, luar negeri, baik di Eropa, Amerika, mungkin Australia, Malaysia dan lain-lain, Turki juga, karena Al-Ittifaqiyah Masya Allah teman-teman, sebuah pesantren yang Masya Allah saat ini pernah dibuat di sebuah riset itu di pesantren 1-20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia, teman-teman. Namanya pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saya mengajar di situ. Saya mondok di situ. Dan mudir adalah Kiai Haji Dr. Andes Mudrikari MA. Dan beliau alhamdulillah adalah pemberi seorang motivator. Dan Masya Allah banyak sekali anak-anak kita, anak-anak dari Pondok Pesantren Ittifaqiyah telah memberikan sumbangsi pengajaran di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia pada umumnya. Nah, teman-teman sekalian, juga lupa saya sebutkan juga Ustaz Ahmad Royani Al-Hafidh, kemudian Ustazah Ustaz Zainurib, Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Zainal Abidin dan Ustaz Muyassara, kemudian Ustaz yang penghafal Al-Quran di situ. Alhamdulillah berkat itu juga kita bisa memberikan pengembangan pendidikan hingga sampailah pada sebuah channel YouTube kita, yaitu Khusus Abdul Rahman Al-Azhari. Dan juga tidak bisa saya lepaskan juga kepada teman-teman guru-guru di Al-Azhar Kairo Mesir, di mana 7 tahun bukanlah waktu yang sedikit, teman-teman. Saya di Al-Ittifaqiyah 6 tahun, di Al-Azhar 7 tahun. Jadi banyak sekali teman-teman, kemudian lagi guru-guru yang saya dapat belajar di situ. Mulai saya belajar tahfiz Al-Quran, ilmu Al-Quran, kemudian tajwid, kemudian ilmu tentang fiqh, ushul fiqh, ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu umum, organisasi, bagaimana belajar fotografer di Indonesia Photographer Society Kairo, belajar tour guide, dan sampai menjadi pembimbing haji pada tahun 2016, teman-teman. Dan juga teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar Universitas Raden Fatah Palembang, di mana alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar karena saat ini saya masih menjalani S2 dan baru usai semester pertama, teman-teman. Dan di semester pertama ini saya alhamdulillah banyak sekali menemukan teman-teman, sahabat, kemudian juga daripada kelas kita di Fakultas Tarbiyah, di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, teman-teman. Dan di sini saya memiliki di kelas kita lebih kurang
banyak teman-teman kita, dan di sana saya banyak bergaul, bahkan banyak sekali dapat manfaat, banyak sekali cerita. Bahkan ada di teman-teman kita itu teman-teman yang luar biasa, dan semuanya luar biasa. Dan ada satu juga teman saya yang akrab namanya Mas Aan, dan dia juga ternyata Diman 3 Palembang. Nah, dan lucunya kami bertemu sama-sama di satu prodi atau satu kelas di manajemen pendidikan Islam, dan umur kita pun tidak berjauhan. Dan kemudian saya acap kali kalau ke Palembang itu diajak keliling pakai mobilnya kan, mobil sedannya yang klasik itu ada di videonya. Nah, saya akan upload videonya sedikit. Hujan guys. Jadi juga pastinya tentunya semua teman-teman di kelas banyak sekali memberikan tambahan ilmu bagi saya sendiri, yang saya juga masih banyak belajar teman-teman, terutama di kuliah S2 ini. Kita sering update terus makalah, terus update terus yang namanya jurnal, baik itu lokal, nasional, bahkan sampai jurnal internasional insya Allah. Dan pastinya kepada guru-guru besar kita ya kan di Universitas Raden Fatah, terutama kepada Ibu Nyanyu Khadijah ya kan, beliau saat ini sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kita doakan semoga sehat selalu, kemudian sukses terus dan menjadi inspirasi buat kita semua, karena beliau adalah saya dengar dosen muda Masya Allah, dan menjadi profesor di usia yang masih muda Masya Allah, dan saat ini sudah menjadi rektor UIN Raden Fatah. Dan pasti di situ ada Pak Dekan ya Pak Dekan kita ini Masya Allah luar biasa, dan Pak Prodi juga Masya Allah. Pak Dekan tadi Pak Abdullah Igi, beliau keluaran dari Australia kalau tidak salah, itu beliau dari luar negeri. Dan ada juga beliau Bapak Prodi kita Pak Dr. Saiful Anur, kemudian Sekrodi kita Ibu Dr. Mariama, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak dosen kita semua adalah doktor dan profesor. Ada juga Profesor Fuad Abdurrahman. Nah, ini salah satu inspirasi saya teman-teman, namanya Profesor Fuad Abdurrahman, namanya sama dengan saya, dan beliau juga berkacamata seperti saya. Sewaktu saya ditanya waktu itu, kenapa kamu ngambil kuliah S2 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, saya jawab dengan berbagai alasan. Dan memang tujuan saya mengambil di Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini adalah bagaimana bisa mulai suatu lembaga dan kita punya yayasan, dan bagaimana kita manajemen pendidikan, kemudian bagaimana memberikan sumbangsi bagi tanah air Indonesia. Dan salah satu jawaban saya adalah saya ingin seperti Profesor Prof. Fuad Abdurrahman. Dan dia tersenyum karena namanya sama seperti saya. Dan nama saya Muhammad Abdurrahman ya, bukan Abdurrahman Wahid. Kalau Abdurrahman Pak Abdurrahman Wahid almarhum, presiden kita yang berapa? Beliau juga dari Mesir teman-teman. Sejarahnya juga dari Mesir teman-teman. Abdurrahman Wahid. Kalau saya Muhammad Abdurrahman. Jadi gitu nama saya. Alhamdulillah nama saya diawali dengan Muhammad Abdurrahman. Muhammad orang terpuji, Abdurrahman hamba Allah, dari sifat Allah yang maha rahman, yaitu maha pengasih. Dan mudah-mudahan menjadikan doa bagi saya pribadi, dan itu memberikan semangat buat saya pribadi. Dan lagi-lagi untuk teman-teman di UIN Raden Fatah, khususnya di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan para dosen yang telah memberikan baru saja teman-teman kita itu menyelesaikan UAS teman-teman. Dan saya pun baru usai mendapatkan nilai teman-teman, dan alhamdulillah tidak jelek amat dan bagus. Dan ada juga yang memang mata kuliah itu saya harus lebih giat lagi teman-teman. Mungkin kesibukan saya jadi mungkin ada beberapa tugas yang saya tidak lakukan, jadi ada nilainya itu tidak C ya, tapi di angka B seperti itu. Ya, saya jujur apa adanya. Dan jujur apa adanya sebenarnya teman-teman, cita-cita saya ingin S2 itu ada niatan juga ingin menjadi dosen teman-teman. Ya, mudah-mudahan doa dari teman-teman para subscriber ya kan, keluarga besar Abdurrahman Al-Azhari,
kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan saya untuk menjadi dosen di universitas, insya Allah. Dan jujur saya ingin, kenapa bukan suatu ambisi ya teman-teman, karena memang ayah saya dulu almarhum, bapak almarhum saya ketika saya waktu itu masih hidup. Ini suatu cerita sedikit flashback waktu saya masih SD. Nak, nanti kau ke Mesir katanya. Waktu itu saya masih SD teman-teman. Nak, nanti kau ke Mesir katanya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Usai saya SD, saya ke pesantren teman-teman. Jadi MTS saya itu di pesantren. Dan waktu itu alhamdulillah di MTS ya seperti biasa, anak-anak ya kadang nakal. Tapi kalau cerita pesantren, saya pernah berantem, saya pernah dibotak. Waktu itu anak baru pun saya kena botak, kena berantem dan lain-lain. Pada intinya tamatlah MTS, akhirnya masuk MA dan madrasah aliyah pun saya di pesantren yang sama, itu di pesantren Al-Tifaqiyah. Nah, jadi cita-cita ayah saya itu nanti kelak kau ke Mesir dan bisa kuliah ke Mesir. Nah, di antara salah satu rangkaian itu adalah ayahanda tercinta ingin saya itu menjadi sosok guru juga, dosen seperti itu. Saya tidak ada istilah gengsi atau apa, bahkan saya mengajar semuanya. Saya mengajar anak TK, saya mengajar anak SD, saya mengajar SMP, SMA, bahkan anak perkuliahan juga saya ajarkan. Lalu walaupun saya tidak dosen ya, tapi yang di ekstranya anak kuliah juga belajar bahasa Arab dan lain-lain. Dan guru-guru juga belajar dengan kita, yang mereka notabene guru dan belajar juga dengan kita seperti itu. Dan ada juga pegawai-pegawai yang mereka juga S2 di pemerintahan Kabupaten Lahat, mereka juga ingin belajar bahasa Arab. Bahkan ada yang mereka itu perawat, belajar bahasa Arab teman-teman, Masya Allah, di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jadi mereka juga walaupun sudah pegawai negeri, udah ibu-ibu, sudah pegawai di Pemda, tapi mereka juga mau belajar bahasa Arab teman-teman. Bahkan ada yang S2 sampai bahasa Inggris teman-teman di UNSRI, Universitas Sriwijaya Indralaya. Beliau juga mau belajar bahasa Arab teman-teman. Ini suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rangkaian cita-cita daripada ayahanda almarhum, hendaknya nanti kalau Allah izinkan untuk bisa kuliah S2 dan melanjutkan lagi sampai studi S3 dan bisa berkiprah di masyarakat. Tidak mau entah itu jadi dosen atau apa, tapi yang pasti insya Allah bermanfaat buat nusa dan bangsa tanah air kita tercinta Indonesia, NKRI. Kata orang harga mati ya, ada yang mengatakan harga mati, ada yang mengatakan harga hidup. Semuanya saya tidak tahu ini filosofi, tapi yang pastinya kita ingin hidup damai dan sejahtera dan bermanfaat serta berkah di Allah SWT. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah mengajarkan kami suatu kuliah satu semester ini teman-teman. Saya sudah bilang saya baru dapat nilai dan alhamdulillah ya teman-teman baru sudah akreditasi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat tekad kita. Jadi saya mahasiswa baru dan salah satu teman saya tadi namanya Pak Ananda Rusni, dia juga kami berdua dipinta untuk menjadi salah satu mahasiswa semester pertama anak baru yang dipinta untuk sebagai pendamping dari dosen-dosen kita dari prodi dan dekan di Universitas Danapata untuk bisa menjawab daripada interview asesor yang pada waktu kemarin hari Jumat tanggal 19 dan tanggal 20 Februari dan alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Mohon doa iringannya semoga mendapat akreditasi yang terbaik insyaallah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada umumnya, tapi pada intinya insya Allah ini merupakan jadi amal jariah buat keluarga besar tercinta yang telah memberikan sumbangsi hingga kita bisa sampai kepada titik ini. Dan ini adalah hadiah dari kita, dari Allah untuk kita, dan ini hadiah juga untuk teman-teman sekalian. Jadi Google AdSense ini bagian daripada kado terindah dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin menyambung silaturahim dengan channel YouTube kita, silakan subscribe dan tolong beri komen teman-teman di video ini. Kemudian boleh request untuk apa kontennya itu, apakah nanti kontennya bersifat seperti
konten-konten misalnya gerbek rumah orang. Itu tidak mungkin ya teman-teman kalau gerbek rumah orang ya. Misalnya konten tentang reading Quran, ada juga yang pernah saya buat tapi tidak terlalu begitu halus ya, karena tidak ada sound cardnya itu ya, seperti itu. Tapi insya Allah nanti kita akan buat konten-konten lagi tentang ya hal-hal yang baik lah teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah wasilah untuk kita menjadikan sebuah amal jariah untuk pembangunan sekolah, rumah tahfiz dan lain-lain. Mudah-mudahan uangnya banyak teman-teman. Karena jujur YouTube itu tidak mudah, jujur kita tidak video kita ya paling dalam kurun sekitar beberapa ribu lah dalam sebulan itu untuk ditonton. Mudah-mudahan akan ada konten-konten kita yang banyak ditonton ya, view-nya banyak dan subscriber juga bertambah, dan nanti akan bisa kita manfaatkan untuk pembangunan rumah tahfiz teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin para YouTuber juga, bila teman-teman mau mendonasikannya silakan untuk dihubungi di channel kita atau nomor kita atau di rekening yayasan seperti itu. Nah teman-teman, itu saja alasan dan mengapa saya nge-YouTube dan tiba-tiba ceritanya panjang teman-teman. Sengaja untuk supaya view-nya banyak, kemudian iklannya banyak, kemudian inspirasi buat bagi yang ingin menjadikan itu pelajaran teman-teman. Baik demikian, mudah-mudahan barokah. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.